Nah, udah di ruangan nih Mbak Eni. Jadi gimana tadi ceritanya? Apa duduk dulu. Apa tadi ngelali aku. Tadi katanya udah classmate dari zaman SMP nggak sih? Udah lama banget itu ya. Iya, Tapi udah lupa Pak. Oh, enggak dong. Karena saya masih penasaran soal itu. Jadi kami kan ceritanya temen sekolah nih dari SMP, SMA, terus kuliah sih beliau di UI, saya di IPB gitu aja ya. Tapi tetap you know lah gitu. Jadinya ya udah kenal aja baik gitu. Jadi kayaknya gampang aja gitu loh kalau mau mengerti beliau tuh gampang saja gitu karena sudah lama kenal gitu ya Mbak Gesmi. Jadi gitu. kayak udah teman deket banget ya SMP. Iya. Lama banget memang nggak ada yang dilihat selain Bapak nih Pak. Aduh. Bahaya ini. Saya jawabnya gini aja, so far so good. Fair enough ya. Enggak lah, doain aja semoga sakinah mawadah warohmah, punya anak-anak solihah ya, muslimah yang baik-baik. Anakku 4 Mbak, cewek semua. Rame di rumah. Apa sih yang bikin Mbak Eni itu kesemsem banget sama Bapak sampai selama itu juga loh pacarannya sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah? Kesengsem. Aduh ini kalau denger nih gede kepala nanti Bapak. Gak apa-apa lah. Enggak sih, basically dia baik ya, dan yang paling penting itu kan dia ngerti sama kita dong ya. Kalau nggak ngerti sama kita sebaik apa juga kayaknya susah ya. Yang penting itu. Dan apa ya, kalau saya kan seringnya ya senang aja sebagai istri, jadi saya ngerasa waduh kalau ilmunya itu relasi kesalingannya ada gitu. Jadi beliau tuh kalau saya pengen apa ya selama bermanfaat lah ya, nggak yang ninggalin anak-anak banget gitu, beliau ngizinin gitu, support aja. Begitu juga dengan saya. Kalau saya ke Bapak kan sudah dari sononya memang sudah tahu ya, maksudnya dengan kegiatan beliau kan memang harus saya support gitu ya. Dan atas prinsip-prinsip yang beliau bawa pun saya dan anak-anak itu stand beside him gitu ya. Jadinya barengan udah tahu dari sananya, jadi ya enak aja udah. Gitu. Kalau suka duka dalam kehidupan berkeluarga dengan Bapak gimana nih Mbak Eni? Apa ya? Banyak ya. Tapi waktu awal-awal nikah tuh, karena kan saya nih ceritanya dari keluarga biasa nih Mbak Gesmi, maksudnya bukan keluarga pesantren ya. Kalau Bapak kan memang putra kiai dan hidup di lingkungan besar, di lingkungan pesantren gitu ya, akrab dengan para kiai gitu. Kalau saya nggak ada mungkin obstacle ataupun challenge lah, kalau saya bilang challenge lah ya, jangan obstacle. Challenge yang terbesar saya waktu awal menikah yaitu mengerti tentang keluarga besar beliau, terus kehidupannya beliau itu seperti apa, karena pastinya beda banget sama saya yang sehari-hari gitu. Saya pikir awalnya beda banget, tapi ternyata kesini-kesininya juga enggak gitu loh. Udah bisa menyesuaikan dan ngikutin Bapak ya. Dan salah satu yang saya sangat syukur itu karena saya sudah lama kenal sama beliau sebelumnya. Jadi pada saat awal menikah tuh saya effortnya itu untuk mengenal lingkungan keluarga besar gitu, nggak lagi, maksudnya saya nggak perlu kenalan lagi sama dia lah gitu loh. Karena udah kenal udah lama banget ya. Jadi karena udah kenal banget, jadi udah enak aja gitu. Ya alhamdulillah bisa berjalan baik lah gitu. Mbak ini kan Bapak kan pekerjaan kalau kita bilang itu padat dan Mbak juga mengurusin semua organisasi yang ada di Kementerian Agama ini. Nah ini waktu luangnya seperti apa sih? Tetap ada kok Mbak Gesmi, karena memang kalau masalah kesibukan dari dulu sebelum Bapak jadi menteri pun juga sudah sibuk dengan kegiatan ansornya tuh, malah tiap hari nggak pernah di rumah. Dari satu pulau ke pulau yang lain itu udah hampir tiap hari, jadi kita udah biasa. Bahkan saya pada saat setelah menikah baru jadi manten anyar nih, udah ditinggal tuh buat pemilu legislatif waktu itu kan Bapak mau nyalon jadi DPRD, waktu itu masih di Rembang ya. Jadi udah biasa kalau ditinggal tuh udah biasa, dan anak-anak pun juga sudah menerima itu dengan baik gitu. Jadinya dan beliau pun tahu gitu loh kalau dengan pasti kayak ada effort untuk ngijoli, kata orang Jawa tuh gitu. Jadi kalau ada waktu yang benar-benar kosong ya buat kami all out gitu loh. Jadi kalau sama anak-anak terus ngobrol, bercanda atau jalan kemana itu udah jalan dengan sendirinya gitu loh, udah otomatis gitu loh Mbak. Itu jadi, bisa dibilang waktu me time dan waktu keluarga ya. Nah itu biasanya kemana sih Bu? Apa aja yang dilakukan misalnya nggak harus satu hari? Kemana-mana, kadang di rumah nonton TV bareng atau nonton YouTube yang apa tuh tebak-tebakan sama anak-anak bareng.
gitar-gitaran, apa aja deh. Kadang-kadang juga cuman tidur-tiduran biasa rame-rame sama anak-anak. Nothing special, yang penting ini juga kadang-kadang aja keluar makan siang, kadang di mana, nggak ada yang nothing. Pokoknya apa aja yang bisa buat kita isi pas sama anak-anak gitu aja sih. Tapi kalau Mbak Eni tuh masih selalu masak di rumah nggak sih untuk anak dan bapak? Kalau siang enggak ya, kalau siang udah nggak, paling kalau sarapan aja gitu saya menyediain buat mereka gitu aja sih. Tapi biasanya bapak ada requestan nggak sih masakannya? Tempe goreng, kalau tempe goreng tuh wajib ada sama sambal terong, Mbak. Oh, sederhana itu ya, Iya, kesukaan bapak habis ya. banyak tuh kalau sambal terong. Kalau bapak tuh Tapi hobi sambal terong buatan beliau sendiri ya, karena dia jago banget bikin sambal loh. Jadinya apa namanya? Ya saya sih seneng-seneng aja. Karena kalau masak tuh memang saya lagi belajar. Dulu saya nggak pernah bisa masak. Baru-baru aja kemarin-kemarin waktu sempat nggak punya asisten, terus akhirnya mau nggak mau harus belajar masak kan. Iya. Jadi ya masaklah kita. Rame-rame, kadang kalau nggak enak juga paling nggak enak gitu. Tapi seru ya bisa masak, jadinya masak bareng-bareng bersama bapak, anak-anak, jadi waktunya malah makan. seringnya ntar aku yang nyambel aja gitu, karena dia nggak percaya sambal buatan saya gitu. Wah, berarti nanti nextnya harus belajar bikin sambal nih. Mbak Eni. Tapi udah memang aku kurang ya? catetin. Itu tapi kok yo rasanya beda toh Mbak Gesmi. Beda tangan ya. Katanya begitu, tapi yo bolah nyatanya yo beda. Iya, Gitu. kalau bapak hobinya apa sih? Kok Apa ya, paling kalau beliau tuh apa ya, kalau hobi ya paling nyanyi-nyanyi ya, ngeband, gitaran gitu selama ada waktu kosong. Tapi itu juga kalau hobi kan sering dilakukan, itu ya paling kalau pas ada waktu kosong aja gitu. Oh, nyanyi-nyanyi ngeband, pantesan ibu juga Apa tuh? suaranya bagus tuh. Tuh kemarin nyanyi aduh, Bantri Kotak. ini mesti kemakan berita nih. Tapi memang loh, biasa sekilas aja saya lihat, wah mirip nih kayak Bantri Kotak. tuh kan kemakan berita. Enggak kasihan Mbak Tantri. Tapi ini belajar nyanyi dari kapan sih Bu? Enggak. Emang suka kan, tadi suka lukis, terus iya. ini nyanyi. Dia Memang senang kayaknya aja. ada Senang bakat aja. seninya dari keluarga ya? Mungkin ya, mungkin ya, tapi nggak yang ibu saya karena profesinya penyanyi atau pelukis, enggak, karena memang ya seneng aja Mbak. Biasanya kalau seneng itu kan karena seneng tadi sering melakukan, karena sering melakukan jadi semakin baik ya gitu, rumusnya kan gitu aja. Jadi sama bapak sering nyanyi-nyanyi juga di rumah iya, ya? kadang-kadang. Kayaknya salah satu Kadang-kadang. hobinya nih karaokean deh. Saya tebak. Kalau karaokean sih enggak ya, dia gitar saya nyanyi gitu aja. Nanti kalau fales dia bilang fales gitu. Saya pengen banget sih sebenarnya dengar suara ibu nyanyi. Jangan, kasihan pemirsa nanti yang di rumah ya, jangan. Ayo ngobrol lain aja, ngobrol lain aja. Bu, eman-eman waktunya dengerin suara saya, mending buat ngobrol. Padahal bagus. Ya, saya mau tanya nih, Bapak tuh kalau misalnya memberikan pendidikan kan Bapak tuh sibuk, mungkin Ibu lebih banyak kepada anak-anak. Nah, ini biasanya nasihat-nasihat yang diberikan Bapak kepada anak-anak apa sih yang paling penting itu, Bu? Kalau nasihat yang diberikan biasanya ya sesuai dengan apa yang dialami anak-anak ya. Biasanya mereka kan datang cerita, nah terus itu baru deh. Kalau butuh nasihat ya dinasehatin, kalau nanya ya dijawab. Tapi kalau yang terus kamu gini, kayaknya saya nggak pernah lihat beliau begitu ya. Paling kalau Pola ada didikan Bapak tuh gimana? Yang beliau itu kan orangnya yang memang dari keluarga kiai ya, tapi tidak yang apa namanya, yang tidak mengharuskan anak-anak juga, mereka dibebaskan untuk memilih. Gitulah. Yang penting tetap terarah, kami tetap mengarahkan. Misalnya kalau mereka mau sekolah negeri kah, mau sekolah swasta kah, yang berbackground Islam kah, atau kayak gimana, mau di boarding school kah, apa gimana, kita bebaskan. Kebetulan yang dipilih anak-anak memang di sekolah swasta yang lebih ada value added di nilai Islaminya. Jadi seperti itu, karena memang kan belum, anak-anak kebetulan tidak ke pondok pesantren, belum ya. Jadinya sekolahnya seperti, dan itu atas kemauan mereka Tapi sendiri. kemungkinan anak-anak akan diarahkan masuk ke pondok pesantren atau mengikuti kemauan anak juga? Ngikutin mereka. Gitu. Kita nggak ada gitu. Jadi udah kesepakatan kami berdua bahwa kami mengarahkan, kalau kamu milih gini nanti seperti ini, kalau milih yang ini konsekuensinya seperti ini, which one do you choose gitu aja. Dan mereka nanti milihnya yang mana memang selama itu, dan kita kan memberi pilihannya pastinya yang baik-baik dong ya, gitu kan. Dan di antara pilihan yang baik-baik itu kan no matter yang mereka pilih yang mana gitu. Karena saya prinsipnya sih kalau kita melakukan sesuatu karena kita suka itu kan pasti enak ngelakuinnya gitu. Tapi kalau sudah dari awal dipaksa-paksa kan gitu. Saya ke diri
saya sendiri aja lah ya, jangankan ke anak-anak gitu. Walaupun itu pun misalnya karena pengen anaknya kemana gitu, tapi kalau anaknya nggak mau gimana gitu. Jangan-jangan tuh bukan cita-cita anak, tapi cita-cita kita. Iya benar. Iya, sekarang hari ini nggak bisa Mbak Gesmi. Jadi kalau sama anak-anak saya tuh ya, kalau misalnya ngobrol tentang apa, bikin aturan pun juga harus kompromi. Nggak bisa nih harus gini tuh nggak. Nanti pertanyaan, kok gitu? Emang kenapa harus gitu? Kenapa gitu. Jadi tanya pertanyaan why itu selalu mengikuti karena anak-anak gitu ya. makin kesini makin cerdas ya, pengen banyak tahu ya. Gitu loh. Tapi karena memang kesininya tuh ya memang harus begitu. Tapi biasanya kalau misalnya nih kalau hitung-hitungan masalah timing main handphone misalnya ya. Ini sehari segini udah disepakati, sepakat nggak? Sepakat. Kalau misalnya lebih dari itu gimana nih? Suspendnya seperti apa nih konsekuensinya gitu. Diambil ya waktunya untuk yang jatah yang besok pagi misalnya. Kalau dia mau mereka, oh gitu ya. Iya deh nggak apa-apa. Jadi diputusin bersama, artinya nggak kita yang sini langsung diambil, malah nanti repot. Mbak. Berkompromi itu yang utama ya. Iya. Lagian ya. Kayaknya kalau saya nih ngajakin anak-anak dengan melihat mereka sebagai pribadi yang utuh, yang maksudnya nggak mentang-mentang banget tentang saya sebagai ibunya gitu, kayaknya lebih gampang ngajaknya deh Mbak Gesmi. Gitu deh kayaknya mereka lebih nyaman dan mereka jadinya nggak tertutup karena kan kalau anak-anak diajak ngobrol gitu ya, jadi lebih terbuka. Nah Mbak Eni, kalau sebagai istri seorang menteri nih, apalagi menteri agama, kalau di lingkungan sosial ada hal yang berubah nggak sih? Kalau saya pastinya ada ya beberapa value, tapi itu pun juga mostly karena pandangan orang aja kepada kami ya. Tapi sebenarnya sebagai pribadi ya saya dari dulu juga seperti ini Mbak Gesmi gitu, karena kebetulan aja Bapak menjabat, jadi kan orang melihat begitu ya. Tapi sebenarnya dari sini dulu ya Simbo Emban seperti ini aja, rame sama anak-anaknya gitu. Tetap sama aja ya sebenarnya. Iya, karena aduh, saya nggak bakat jaim. Iya, karena saya lihat juga tadi tinggal ada ibu seadanya jaim capek. Iya. Gitu kali ya.